Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Terima kasih sudah klik video ini dan terus setia mengikuti setiap kisah yang kami bagikan. Seperti biasa, kami hadir untuk menemani waktu santai kalian dengan cerita-cerita yang penuh makna, inspirasi, dan tentu saja emosi yang mungkin akan menyentuh hati. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis, ya. Di video kali ini, kita punya kisah yang benar-benar sayang banget kalau dilewatkan. Cerita ini akan membuat kalian merenung tentang arti cinta, kesetiaan, dan perjuangan hidup yang kadang gak selalu mudah. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Di tengah kesibukan syuting yang padat, Arya menatap amplop putih yang baru saja diberikan oleh salah satu kru. Ia semula mengira itu undangan acara televisi atau promosi film baru, namun begitu matanya membaca tulisan nama di bagian depan, tubuhnya langsung kaku. Amanda Manopo dan Dimas Arta. Tulisan itu tercetak dengan tinta emas yang berkilau, seolah-olah sedang merayakan kebahagiaan yang bagi Arya justru terasa seperti pisau yang menembus dadanya. Tangannya bergetar, matanya kabur, dan jantungnya berdegup kencang. Dunia di sekitarnya mendadak hening, hanya suara detak jam di ruang rias yang terasa begitu keras, menandakan waktu terus berjalan, sementara hatinya berhenti di masa lalu. Ia duduk perlahan di kursi, mencoba menenangkan diri. Pikiran Arya berputar liar, memutar kenangan saat ia dan Amanda pertama kali bertemu di lokasi syuting. Senyum gadis itu, tawa yang renyah, cara bicaranya yang lembut, semuanya muncul begitu jelas seolah baru kemarin terjadi. Mereka pernah begitu dekat, bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi juga sebagai dua jiwa yang diam-diam saling memahami. Namun keadaan tak pernah berpihak. Status, kesibukan, dan dinding yang tak terlihat membuat mereka menjauh tanpa sempat saling mengungkapkan perasaan. Kini, undangan itu menjadi bukti bahwa waktu tak menunggu siapapun, bahkan bagi hati yang belum sempat menyelesaikan ceritanya. Arya menatap nama Amanda sekali lagi, kali ini dengan senyum yang berat dan mata yang basah. "Selamat ya, men," bisiknya, seolah gadis itu bisa mendengar. Ia mencoba ikhlas, meski dadanya terasa sesak. Undangan itu lalu ia letakkan di meja, tapi entah kenapa matanya tak bisa lepas darinya. Setiap kali ia mencoba mengalihkan pandangan, bayangan Amanda selalu muncul, lengkap dengan senyum lembut yang dulu membuatnya jatuh hati. Malam itu, Arya menatap keluar jendela, memandangi langit yang perlahan gelap. Dalam hati ia tahu, ada cinta yang tak akan pernah bisa ia miliki, tapi juga tak akan pernah ia lupakan. Sejak menerima undangan itu, malam-malam Arya tak lagi tenang. Ia sering terbangun di tengah malam, menatap langit-langit kamarnya sambil mengingat kembali setiap momen yang pernah mereka lewati bersama. Amanda, gadis yang dulu selalu hadir membawa tawa di sela-sela kesibukannya. Ia masih ingat betapa hangatnya suasana setiap kali mereka berbincang setelah syuting, duduk berdua sambil menikmati kopi instan di bangku kayu yang sering menjadi tempat istirahat mereka. Tidak ada kata cinta yang pernah terucap, namun setiap tatapan, setiap senyum, seolah sudah menjadi bahasa yang hanya mereka pahami. Kini, semua itu tinggal kenangan yang terus menempel di benaknya seperti bayangan yang menolak pergi, bahkan ketika ia ingin melupakannya. Pagi itu, di tengah hiruk-pikuk lokasi syuting, Arya memandangi layar ponselnya yang menampilkan foto-foto lama mereka. Ia tak pernah menghapusnya, meski berkali-kali mencoba. Dalam setiap potret, selalu ada cerita yang belum sempat selesai, tawa yang belum sempat padam, dan perasaan yang belum sempat terucap. Ia teringat saat Amanda pernah bercanda, "Kalau nanti aku nikah, kamu datang ya. Tapi jangan nangis." Saat itu, Arya hanya tertawa sambil menjawab, "Aku cuma nangis kalau naskahnya sedih." Ia tak tahu bahwa kalimat sederhana itu kelak akan terasa seperti ramalan yang menyakitkan. Kini,
hanya layar kecil itu yang menyimpan potongan kisah yang tak akan pernah bisa diulang. Di dalam hatinya, Arya tahu bahwa waktu telah membawa Amanda jauh darinya. Ia hanya bagian dari masa lalu yang kini terkubur oleh kenyataan baru. Namun, perasaan itu belum benar-benar pergi. Cinta yang tulus tak selalu memudar, ia hanya bertransformasi menjadi rindu yang diam. Setiap kali melihat senyum Amanda di layar kaca, hatinya bergetar pelan, bukan karena ingin kembali, tapi karena menyadari betapa berharganya seseorang ketika sudah tak lagi bisa digenggam. Dalam diam, Arya berjanji pada dirinya sendiri, ia akan belajar mencintai tanpa memiliki, dan mendoakan tanpa berharap kembali. Karena mungkin, itulah bentuk cinta paling tulus yang pernah ia miliki. Hari itu, dunia maya dipenuhi kabar tentang pernikahan Amanda Manopo. Berita, foto, dan video bertebaran di setiap sudut media sosial. Arya awalnya berusaha mengabaikan, tapi namanya terus muncul di beranda, seolah semesta sengaja mempermainkannya. Ia akhirnya menyerah dan membuka salah satu video yang sedang viral. Di sana, Amanda tampak begitu anggun dalam balutan gaun putih dengan taburan mutiara halus yang berkilau di bawah sinar matahari sore. Wajahnya berseri, matanya berbinar, dan senyumnya, senyum yang dulu sering membuat hati Arya berdebar, kini ia berikan pada pria lain. Arya terpaku. Sekilas waktu berhenti, membiarkan hatinya tenggelam dalam rasa yang sulit dijelaskan antara bahagia dan kehilangan. Suara riuh tepuk tangan terdengar di video itu ketika Amanda berjalan menuju pelaminan, menggandeng tangan Dimas, sang mempelai pria. Melihat momen itu, dada Arya terasa seperti diremas. Ia tahu, Amanda pantas bahagia. Ia pantas mendapatkan cinta yang menenangkan. Namun, di sudut hati kecilnya, ada rasa yang menolak pergi, perasaan bahwa seharusnya ia yang berdiri di sana, bukan orang lain. Ia mematikan video itu, tapi bayangan Amanda dalam gaun putih itu terus menari-nari di pikirannya. Senyum lembutnya seakan masih hidup, menghantui setiap tarikan napasnya. Untuk pertama kalinya, Arya sadar bahwa mencintai seseorang bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang mengikhlaskan kebahagiaan yang tak melibatkan dirinya. Malamnya, Arya duduk di balkon apartemennya dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma hujan yang menggantung di udara. Ia menatap jauh ke arah langit, seolah mencari wajah Amanda di antara bintang-bintang. "Kau terlihat bahagia, men," gumamnya pelan. Ada nada lirih di suaranya, nyaris seperti doa. Di dalam hati, ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa perasaan ini tak boleh berubah menjadi penyesalan. Ia harus menerima bahwa kisah mereka memang ditulis untuk berakhir di halaman berbeda. Meski begitu, di balik semua keikhlasan itu, ada satu hal yang tak bisa ia sangkal. Setiap kali melihat senyum Amanda, hatinya masih bergetar, seperti dulu, saat cinta itu pertama kali tumbuh tanpa pernah sempat diucapkan. Keesokan harinya, dunia hiburan kembali heboh. Sebuah video wawancara singkat menampilkan ekspresi Arya saat wartawan menanyakan pendapatnya tentang pernikahan Amanda. Di layar, Arya tampak tersenyum tipis, namun matanya sendu. "Saya ikut bahagia. Amanda pantas mendapatkan yang terbaik," ucapnya dengan suara tenang. Namun, bagi mereka yang mengenal Arya, nada suaranya terdengar berat, seperti ada beban yang disembunyikan di balik kata-kata singkat itu. Cuplikan wawancara tersebut segera viral. Ribuan komentar membanjiri laman media sosial, sebagian memuji ketegaran Arya, sebagian lain menyoroti tatapan matanya yang terlihat penuh duka. "Lihat matanya, dia masih cinta," tulis salah satu netizen, dan komentar itu seolah mewakili isi hatinya sendiri. Di balik layar, setelah kamera dimatikan, Arya hanya diam. Ia duduk sendirian di ruang rias, menatap pantulan dirinya di cermin. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa wajahnya berubah, lelah, tapi tetap berusaha tegar. Ia memegang dadanya, merasakan denyut yang tak beraturan. "Aku bahagia, kan?" gumamnya pada diri sendiri,
namun suara itu justru terdengar seperti pertanyaan tanpa jawaban. Ia membuka ponselnya, melihat foto-foto dari acara pernikahan Amanda yang terus memenuhi lini masa. Ada satu foto yang membuatnya terhenti. Amanda tersenyum di samping suaminya, sementara mata gadis itu menatap ke arah kamera dengan tatapan yang sangat familiar. Tatapan yang dulu sering membuat Arya merasa seperti menjadi satu-satunya orang di dunia. Kini tatapan itu bukan lagi miliknya. Malam harinya, saat semua orang sibuk membicarakan reaksi Arya Saloka yang bikin baper, ia justru duduk sendiri di balkon rumahnya. Di tangannya, masih tergenggam secarik undangan yang mulai kusut. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan sedikit dingin yang menenangkan. Ia menatap jauh ke langit, mencoba mengalihkan pikirannya. Namun, semakin ia berusaha melupakan, semakin kuat bayangan Amanda menempel di pikirannya. Ia sadar, reaksi yang dunia lihat hanyalah sebagian kecil dari badai yang bergejolak di dalam dirinya. Dunia mungkin melihatnya tersenyum, tapi di balik itu, hatinya sedang menangis, bukan karena kehilangan seseorang, tapi karena sadar bahwa ia telah kehilangan kesempatan untuk mencintai dengan benar. Malam itu, hujan turun perlahan membasahi jendela kamar Arya. Ia duduk di meja kerjanya dengan selembar kertas kosong di depan mata. Entah apa yang membuatnya tergerak, namun jemarinya mulai menulis tanpa henti, seperti ada sesuatu yang mendesak keluar dari dadanya. "Hai, men," tulisnya di baris pertama, sederhana tapi syarat makna. Setiap kata yang ia goreskan terasa seperti potongan perasaan yang selama ini ia simpan rapat. Ia menulis tentang bagaimana senyuman Amanda dulu menjadi alasan ia kuat menjalani hari, tentang bagaimana diam-diam ia selalu menunggu pesan dari gadis itu setelah syuting berakhir. Lembar demi lembar terisi oleh kenangan yang tak pernah usang, oleh kata-kata yang tak pernah sempat diucapkan. "Aku nggak marah kamu menikah," tulisnya lagi, "aku cuma menyesal karena dulu nggak cukup berani buat bilang apa yang sebenarnya aku rasain." Mata Arya mulai berkaca-kaca, tapi tangannya tak berhenti menulis. Ia bercerita tentang malam-malam panjang saat ia berpura-pura kuat di depan publik, padahal setiap kali nama Amanda disebut, hatinya bergetar. Ia menulis tentang bagaimana hidupnya terasa kosong tanpa percakapan sederhana yang dulu selalu mengisi hari-harinya. Di setiap kalimat, ada ketulusan, ada cinta yang belum sempat selesai. Ia tahu, surat itu tak akan pernah sampai ke tangan Amanda, tapi menuliskannya membuatnya merasa lega, seolah beban di dadanya sedikit terangkat. Setelah beberapa jam, Arya menatap surat itu dengan mata sembab. Ia melipatnya perlahan, memasukkannya ke dalam amplop tanpa nama. Ia tak berniat mengirimkannya, tak ingin mengganggu kebahagiaan Amanda. Amplop itu ia simpan di dalam laci meja kerjanya, bersama kenangan lain yang sudah lama ia pendam, sepotong foto, tiket bioskop, dan gelang kecil yang pernah Amanda berikan sebagai hadiah ulang tahun. Hujan di luar semakin deras, dan di tengah suara rinainya, Arya menutup matanya. Di balik kesunyian itu, ia berbisik pelan, "Selamat, men. Semoga kamu benar-benar bahagia." Di dalam hatinya, ada rasa perih yang menekan, tapi juga kelegaan halus, tanda bahwa perlahan, ia mulai belajar melepaskan tanpa kebencian. Beberapa minggu berlalu sejak pernikahan Amanda. Hidup Arya perlahan kembali ke rutinitas semula, syuting, wawancara, dan menghadiri acara penghargaan. Namun di balik profesionalitas yang ia tunjukkan, masih ada ruang kosong di hatinya yang belum benar-benar pulih. Hingga suatu malam, di sebuah ajang penghargaan bergengsi, takdir kembali mempertemukan mereka. Dari kejauhan, Arya melihat Amanda datang bersama suaminya. Ia tampak memesona dengan gaun elegan berwarna biru muda, senyum di wajahnya begitu tenang. Arya berdiri kaku, napasnya tercekat sesaat. Dunia di sekitarnya seolah memudar, hanya tersisa satu sosok yang selama ini menghuni pikirannya. Ketika acara berakhir, takdir benar-benar mempertemukan mereka dalam jarak yang tak lebih dari 2 meter. Amanda menyadari kehadirannya, lalu tersenyum lembut, senyum yang tak berubah sedikit pun.
Mas Arya, sapanya dengan nada hangat. Arya hanya bisa tersenyum balik, berusaha menutupi debar di dadanya. Selamat ya, men. Kamu terlihat bahagia, ucapnya, tulus namun getir. Amanda menunduk sedikit, lalu menjawab, terima kasih, Mas. Semoga Mas Arya juga bahagia. Hanya kalimat singkat, tapi ada keheningan panjang setelahnya, keheningan yang menyimpan begitu banyak rasa yang tak terucap. Mereka sama-sama tahu, ada sesuatu di antara mereka yang dulu sempat tumbuh tapi kini sudah tak punya tempat untuk berakar lagi. Saat Amanda berpamitan, Arya menatap punggungnya yang perlahan menjauh di antara kerumunan. Hatinya bergetar, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena keikhlasan yang mulai menemukan bentuknya. Ia menyadari, kadang pertemuan bukan untuk memulai kembali, melainkan untuk menutup kisah dengan tenang. Di dalam mobil, sepanjang perjalanan pulang, Arya hanya diam. Namun di dalam kepalanya, senyum Amanda terus terulang seperti gema lembut yang menenangkan. Untuk pertama kalinya, ia bisa tersenyum tanpa rasa sakit. Ia tahu, cinta yang dulu ia simpan telah menemukan akhirnya, bukan dalam pelukan, tapi dalam doa yang tulus. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda bagi Arya. Ada sesuatu dalam dirinya yang perlahan berubah. Jika dulu setiap melihat wajah Amanda di televisi membuat dadanya sesak, kini yang ia rasakan hanyalah ketenangan yang aneh, seolah hatinya mulai menerima kenyataan bahwa kebahagiaan Amanda bukan lagi tentang dirinya. Ia kembali menenggelamkan diri dalam pekerjaan, mengisi waktu dengan hal-hal yang dulu sering ia abaikan. Ia mulai membaca lagi, mengunjungi keluarga, dan sesekali pergi ke pantai hanya untuk menatap laut dan berbicara dengan dirinya sendiri. Di sana, di antara suara ombak dan angin, Arya belajar bahwa melepaskan bukan berarti melupakan, melainkan menyembuhkan diri tanpa harus menghapus kenangan yang pernah memberi warna. Suatu sore, ia duduk di sebuah kafe kecil di pojok kota, tempat yang dulu pernah mereka kunjungi diam-diam agar tak dikenali orang. Ia memesan kopi yang sama seperti dulu, kopi hitam tanpa gula. Saat menyesapnya, ingatannya kembali ke masa ketika Amanda duduk di depannya sambil tersenyum malu-malu, mengatakan bahwa kopi terlalu pahit untuknya. Arya tersenyum sendiri, lalu menatap kursi kosong di hadapannya. Kamu tahu, men, bisiknya pelan, ternyata aku nggak perlu melupakan untuk bisa bahagia. Di momen itu, ia sadar bahwa cinta sejati bukan soal memiliki, tapi tentang bagaimana kita tetap mendoakan seseorang dengan tulus, bahkan ketika mereka tak lagi menjadi bagian dari hidup kita. Malamnya, saat langit dihiasi bintang-bintang, Arya duduk di balkon rumahnya sambil menulis catatan kecil di buku harian yang jarang ia sentuh. Ia menulis, cinta tidak selalu berakhir dengan kepemilikan. Kadang ia berakhir dengan kedamaian. Ia menutup buku itu dengan senyum tipis. Rasa sakit di dadanya sudah tak sekuat dulu. Yang tersisa hanyalah rindu yang lembut, rindu yang tak menyakitkan lagi. Ia memandang ke langit, berharap Amanda juga merasakan hal yang sama, bahagia dengan pilihannya, tenang dengan hidup barunya. Dan di dalam keheningan malam itu, Arya tahu, ia akhirnya berhasil, bukan melupakan Amanda, tapi berdamai dengan perasaan yang dulu hampir menghancurkannya. Malam itu, langit Jakarta dipenuhi awan kelabu, dan hujan turun pelan, seperti menandai akhir dari sebuah kisah panjang. Arya duduk di balkon rumahnya dengan secangkir teh hangat di tangan, menatap rinai hujan yang jatuh di antara cahaya lampu jalan. Suara rintiknya menenangkan, membuat pikirannya mengembara ke masa-masa yang dulu terasa berat untuk diingat. Ia membuka laci kecil di samping kursinya, di dalamnya tersimpan surat yang dulu ia tulis untuk Amanda, surat yang tak pernah ia kirim. Amplopnya sudah sedikit kusut, kertasnya mulai menguning di tepi. Dengan napas dalam, ia mengeluarkan surat itu dan membacanya untuk terakhir kali. Setiap kalimat masih terasa hangat, meski kini tak lagi menyakitkan. Aku pernah mencintaimu dengan cara yang sederhana, tapi sepenuh hati, begitu salah satu kalimatnya berbunyi. Setelah membacanya, Arya tersenyum pelan. Ada kelegaan di sana,
seperti beban besar yang akhirnya terangkat. Ia menyalakan lilin kecil, menatap nyalanya yang bergetar lembut diterpa angin, lalu membakar surat itu perlahan. Api menjilat kertas, menyisakan abu yang berterbangan di bawah angin malam. "Selamat tinggal, Men," ucapnya lirih. "Terima kasih karena pernah membuat aku mengerti arti cinta yang sebenarnya." Ia menatap abu yang melayang, membiarkannya pergi seperti ia akhirnya membiarkan Amanda pergi dari hatinya. Untuk pertama kalinya sejak lama, tidak ada air mata, hanya kedamaian. Ia tahu, cinta itu tak benar-benar hilang, ia hanya berubah bentuk, menjadi doa yang sunyi namun abadi. Di tempat berbeda, Amanda berdiri di balkon rumahnya, memandangi langit yang sama. Hujan turun deras, dan entah kenapa, hatinya terasa hangat. Ia menggenggam dada, seolah ada sesuatu yang menyentuh lembut di dalam sana, perasaan damai tanpa sebab. Ia tersenyum samar, menatap langit, lalu berbisik, "Terima kasih, Mas Arya." Mungkin, di luar kendali manusia, ada ikatan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Bukan cinta yang ingin dimiliki, tapi cinta yang saling mendoakan dalam diam. Malam itu, di bawah langit yang sama, dua hati yang dulu pernah saling mengenal akhirnya benar-benar menemukan tenangnya, bukan dalam pelukan, tapi dalam doa terakhir yang tak pernah diucapkan dengan suara, hanya dengan perasaan yang tulus dan ikhlas.